Waktu kita bicara tentang Natal, Natal itu bukan hanya sekedar bicara mengenai perayaan saja. Natal itu bukan hanya sekedar kita datang beribadah, kita nyalain lilin. Karena biasa momen yang ditunggu adalah momen candlelight. Karena Natal tanpa candlelight, kalau kata orang kurang afdol. Datang, waduh lilinnya mana. Tapi terlebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Natal itu berbicara tentang kasih yang sesungguhnya. Orang menanti-nantikan Natal. Kapan nih Natal, kapan Natal? Anak saya setiap Natal itu pasti happy, kegirangan. Kenapa? Karena pasti tahu disuruh nari-nari kayak tadi Bapak Ibu anak 3 tuh. Sponsornya dari saya 3 orang Bapak Ibu. Nunggu momen-momen Natal. Pih kapan Natal? Kenapa? Aku mau nari lagi di depan. Orang berlomba-lomba memberikan yang terbaik pada saat momen Natal. Orang berlomba-lomba, saya mau membantu. Momen Natal penuh dengan sukacita, penuh dengan kasih. Makanya, mengapa setiap momen Natal biasa ada tuker kado. Karena merasa saya dengan tuker kado, oh ini ada bentuk kasih saya. Tapi terlebih dari itu, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya berhenti sampai situ saja. Tidak hanya berhenti kita memberikan kado kepada orang lain. Tapi biarlah momen Natal, momen kasih yang ada dalam hidup kita, kita impartasikan kepada orang hari demi hari, hari demi hari. Tidak berhenti pada saat momen Natal, saya memberikan yang terbaik. Momen Natal kumpul dengan keluarga. Biasa kan momen Natal ditunggu-tunggu ya. Kenapa? Libur. Ditunggu-tunggu kenapa? Bisa jalan-jalan. Ditunggu kenapa? Waktu keluarga. Tapi biarlah Bapak Ibu Saudara, saya berharap dan berdoa. Momen kumpul keluarga bukan hanya pada saat Natal. Tapi setiap hari ada momen-momen terbaik. Momen-momen manis yang kita nikmati, yang kita cicipi dengan keluarga kita. Natal itu bukan hanya sekedar selebrasi aja. Tapi lebih dari itu. Natal itu adalah momen di mana kita mengingat kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua. Natal adalah bagaimana kasih itu bisa memenuhi kehidupan seseorang, kehidupan kita, dan berdampak besar bukan hanya kepada diri kita saja, tapi bisa berdampak besar kepada banyak orang. Hari ini saya membawakan tema kasih yang mengubahkan. Bapak Ibu tahukah bahwa Natal adalah puncak dari Allah yang mengasihi manusia. Kita tahu bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa. Kita tahu bagaimana Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ada hubungan yang terpisah antara manusia dengan Allah. Tapi Sang Juru Selamat lahir ke dunia ini untuk kita semua. Untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan yang ada antara kita dengan Allah. Makanya Yohanes 3 mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa? Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah. Bicara kasih Allah yang begitu besar, itu adalah kasih agape. Atau dalam bahasa aslinya adalah agapau. Sama-sama katakan agapau. Agape atau agapau itu adalah kasih yang melampaui. Kasih yang begitu besar. Kalau kata ahli-ahli katanya kasih agape atau kasih agapau adalah kasih yang walaupun. Walaupun kamu berbuat itu, aku tetap mencintai kamu. Walaupun keriput sudah mulai tumbuh di mukamu, di pipimu, aku tetap mencintaimu. Walaupun aku sering dimarah-marahin di rumah. Ini bukan curhat saya ya Bapak Ibu Saudara. Contoh. Tadi kira curhat lagi. Walaupun kita sering diomel-omelin. Walaupun istri kita bawelin kita di rumah. Aku tetap mencintai kamu. Walaupun suami saya sepertinya terlihat cuek sama saya, aku tetap mencintai kamu. So kasih agape atau agapau adalah kasih yang walaupun. Bukan kasih yang asalkan. Bukan kasih aku mencintai kamu asalkan
kamu juga mencintai saya. Aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, asalkan kamu berbuat baik kepada saya. Aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu, asalkan kamu ajak saya makan. No. Tapi kasih Tuhan yang begitu besar agape itu adalah kasih yang walaupun. Kasih yang walaupun kita titik. Kasih yang walaupun kita berbuat ini. Allah tetap mengasihi kita. Itu adalah kasih agape atau kasih agapau. Kasih yang sudah tidak melakukan sesuatu karena alasan tertentu. Tapi kasih Allah yang begitu besar, yang melakukan sesuatu untuk kita karena memang Dia sendiri yang ingin melakukannya untuk kita. Allah mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Oleh karena itu, Ia kirimkan anaknya yang tunggal untuk kita. Oleh karena itu, Dia kirimkan Yesus Kristus Sang Juru Selamat untuk kita. Itu adalah makna yang Natal sesungguhnya. Di mana Natal adalah puncak dari Allah yang mengasihi manusia. Jadi Bapak Ibu, kalau merasa tidak dikasihi, no. Allah begitu besar mengasihi kita. Soalnya kiri kanan bilang, Allah mengasihi kamu. Dan seharusnya bagi kita, pada saat kita menerima kasih Allah yang begitu besar, yang harus kita lakukan apa? Yang harus kita lakukan adalah kita menerimanya bukan hanya bagi diri kita sendiri. Kita menerimanya bukan hanya untuk kita sendiri. Tapi waktu kita menerima kasih Allah yang begitu besar, ada sesuatu juga yang kita bisa lepaskan bagi orang lain. Karena firman Tuhan berkata, hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. So, waktu kita menerima kasih Allah, biarlah kasih itu bukan hanya tersimpan untuk kita sendiri, tapi biarlah kasih itu ada untuk kita. Kita pancarkan bagi orang lain, dan orang lain melihat bahwa benar bahwa kasih Allah ada di dalam kehidupan kita. Kasih itu begitu besar dan sangat penting Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar dari Rasul Paulus di Korintus, pada jemaat Korintus. Kasih ini akan bisa terimplikasi, teraplikasi, terwujud nyata, bergantung dengan relasi kita dengan Tuhan. Karena apa? Karena Allah sendiri adalah kasih. Karena kita mengenal Dia sebagai Allah yang adalah kasih. Kasihnya itulah yang dialirkan untuk hidup kita. Sehingga kita bisa mampu memiliki kasih agape itu. Kasih yang walaupun. Karena kebanyakan kita kasihnya adalah kasih yang asalkan. Orang tidak bisa mengasihi Bapak Ibu sebelum ia merasakan kasih itu sendiri. Orang tidak bisa merasa dicintai. Orang tidak bisa mencintai kalau dia tidak pernah merasakan bagaimana dicintai oleh seseorang. Dan Yesus sudah memberikan cintanya kepada kita. Dan tugas kita apa? Oleh karena kasihnya, kita sebarkan juga kasih yang kita miliki kepada orang lain. Kita belajar 1 Korintus 13, kita buka. Ini berbicara tentang Paulus di Korintus. Bagaimana Korintus, kita tahu Korintus adalah, jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang besar. Salah satu jemaat yang banyak sekali terjadi mujizat yang luar biasa. Banyak orang bernubuat di sana. Tapi selain itu di Korintus juga banyak konflik di dalamnya. Jemaat Korintus adalah jemaat yang kaya dengan karunia-karunia rohani. Banyak diberikan Tuhan karunia dibuat berbahasa roh. Tapi mereka semua merasa yang paling pintar. Saya yang paling pintar, saya yang paling hebat, saya yang paling jago. Nubuat saya loh yang paling baik. Nubuat saya yang paling bagus.
Nubuat saya yang paling tepat. Sehingga mereka tuh banyak bertengkar, berselisih paham di sana. Kalau kita baca Korintus 12 dan Korintus 14 itu berbicara tentang karunia-karunia. Tapi di tengah-tengah antara 12 dan 14 di 1 Korintus 13 itu berbicara tentang kasih. Paulus ingin memurnikan kembali jemaat-jemaat yang ada di Korintus. Kamu boleh punya nubuat yang banyak. Kamu boleh punya karunia-karunia yang banyak. Tapi kalau kamu tidak punya kasih, itu sama aja bohong. Kurang lebih Paulus ingin mengatakan seperti itu. Kalau kamu bisa berkarunia-karunia, kalau kamu bisa bernubuat-nubuat, bahkan nanti kita baca, bahkan kamu bisa berkata-kata seperti malaikat pun, kalau kamu tidak mempunyai kasih, itu sama aja seperti tong kosong nyaring bunyinya. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemericing. 1 Korintus 13 ayat 1 kurang lebih menekankan seperti ini. Paulus menekankan di dalam kekristenan kita harus mempunyai basic, yaitu namanya kasih, Bapak Ibu. Yang sama dengan Tuhan, yaitu adalah kasih. Karena kasih itu adalah sifat Tuhan. Dan kalau kita hidup dan kita mengaku bahwa kita anak Tuhan, harusnya kasih itu menjadi bagian terpenting di dalam hidup kita. Like father, like son. Suka dengar itu? Like father, like son. Buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Seharusnya. So, karena kita memiliki Tuhan yang adalah kasih. Like father, like son. Karena dia adalah Allah, Bapa yang mengasihi, Bapa yang memiliki kasih. Seharusnya itu juga terpancar, tercermin dari kita yang memiliki kasih. Ayat 2 berkata, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi sekali lagi, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Di sini Paulus menegaskan sekali lagi bahwa kasih itu begitu penting. Paulus menegaskan bahwa kasih sangat penting. Walaupun bisa bernubuat, iman yang begitu besar, tapi kalau tidak punya kasih itu percuma dan tidak ada gunanya. Ini lebih pedas lagi kata-kata Paulus, Bapak Ibu. Pada jemaat-jemaat Korintus sudah merasa, wow, saya ini hebat bisa bernubuat. Saya ini hebat punya karunia-karunia yang luar biasa yang tidak bisa dimiliki orang. Tapi sekali lagi Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, betul, tapi kalau kamu tidak mempunyai kasih, itu sama aja bohong. Itu adalah kesia-siaan. Ayat 3 berkata, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dalam arti, sekalipun kehidupan sosialku bagus, saya suka bakti sosial, saya suka berkegiatan sosial, saya suka menolong orang, saya bantu orang, bahkan berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang dan yang lain-lain. Tapi kalau tidak ada kasih di dalamnya, Paulus mengatakan itu tidak ada faedahnya, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi waktu kita mengasihi, salah satu cirinya adalah kita memberi. Apa indikasi memberi tidak mengasihi? Ketika waktu kita memberi, itu menjadi pamrih di dalam hidup kita. Waktu kita memberi, kita mengharapkan feedback. Kita mengharapkan sesuatu. Kita mengharapkan return yang akan kita terima. Waktu kita memberi, kita mengharapkan orang lain, oh suatu saat, gak apa-apa saya memberi suatu saat biar orang itu yang membantu saya. Kasih itu, walaupun pemberian kita,
pengorbanan kita tidak dihargai, tetapi kita tetap ikhlas dan menjaga hati kita, itulah kasih. Dan salah satu indikator kedewasaan seseorang itu adalah kasih, seberapa besar kasih yang dimiliki di dalam dirinya. Paulus menjelaskan ayat 1 sampai 3, bagaimana kasih itu begitu unggul dari segalanya. Bahkan kalau ditutup 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, iman, pengharapan, kasih yang paling besar itu adalah kasih. Karena kasih menutupi semuanya, kasih menutupi segalanya. Kasih bukan hanya sebuah kata-kata saja yang keluar dari mulut kita, tapi kasih adalah tindakan yang nyata yang keluar di dalam hidup kita. Mari kita cek apakah kadar kasih kita sudah naik, apakah kadar kasih kita setiap hari demi hari meningkat, atau kadar kasih kita semakin hari semakin menurun Bapak Ibu. Paulus mengajarkan kasih, apa itu kasih? Mari kita cross check satu-satu. Kita buka 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Ada beberapa kasih panjang sampai bawah, tapi kita baca aja. Kita ambil saja di ayat 4 dan ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kasih itu apa Bapak Ibu Saudara? Sabar. Sabar adalah sesuatu yang mudah atau tidak mudah kita hadapi. Gak mudah. Bahkan di dalam kesabaran kita bisa kok bertengkar. Bahkan dalam kesabaran bisa kok kita marah-marah. Bahkan di dalam menunggu kita bisa berbuat dosa. Mau ke gereja nih, ibadah nih, ayo ibadah Natal jam 11. Istri masih dandannya lama, udah tahu ibadah jam 11, masih betulin bulu mata, jam 10.10, rumahnya jauh. Suami bilang, aduh lama banget sih, lama banget. Akhirnya bertengkar sepanjang jalan karena kelamaan. Bapak-bapak suka marah, gak bisa sabar menunggu istrinya. Istri juga di rumah, susah untuk sabar, sulit untuk sabar. Saya bagaimana bisa sabar lagi? Sepanjang minggu saya jagain anak, sepanjang minggu saya ngajarin anak sekolah, ulangannya malah banyak, ujiannya malah banyak. Nggak tahu nih, udah mau darah tinggi. Sulit untuk sabar Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kasih itu sabar. Memang kita sulit untuk melakukannya. Oleh karena itu kita minta pertolongan Tuhan. Setiap kali mau marah, aduh Tuhan sabarin saya. Aduh Tuhan sabarin saya. Aduh Tuhan sabarin saya. Kedua, selain sabar, kasih itu harus murah hati, mudah membantu, murah memberi, suka memberi. Memberi bukan hanya dilihat dari nominal Bapak Ibu. Memberi bukan hanya dilihat dari berapa uang yang kita berikan. Tapi memberi apa yang ada padamu, apa yang bisa engkau berikan kepada orang lain. Engkau bisa berikan senyumanmu bagi orang lain, itu juga berkat tersendiri bagi orang lain Bapak Ibu. Kita ngajarin kalau untuk asyir jangan lupa setiap jemaat yang datang tolong senyum. Karena senyumanmu adalah berkat bagi setiap jemaat-jemaat LGF yang datang. Di rumah pening, lagi marah-marah yang lain-lain, ngelihat asyir senyum, jemaat juga ikut senyum. Walaupun kadang senyumnya terpaksa. Tapi itu menjadi berkat. Apa yang ada padamu? Senyuman, yes, kasih senyumanmu. Waktumu, kasih waktumu. Ucapanmu yang menjadi berkat, kasih sebagai berkat. Murah hati. Jangan orang datang kepadamu kesusahan terus bilang, lu sih kebanyakan dosa. Kan suka begitu. Kita rata-rata orang Kristen kan suka menghakimi jadinya. Kurang bersyukur. Aduh saya kurang bersyukur apa, setiap hari saya bersyukur. Harusnya apa? Dari kata-kata kita yang membangun. Murah hati. Dari apa yang kau punya. Waktumu, tenagamu, pikiranmu. Yuk berikan kemurahan hatimu. Dan yang ketiga, tidak cemburu. Dikit-dikit cemburu, dikit-dikit cemburu. Di kantor, ada yang dipromosikan. Aduh kenapa yang dipromosikan? Harusnya saya yang dipromosikan. Harusnya saya, karena saya berkontribusi lebih, saya berkontribusi banyak bagi perusahaan ini. Di gereja juga sama, di pelayanan juga sama. Di rumah juga sama, tidak cemburu Bapak Ibu.
Belajar, saya juga belajar untuk tidak cemburu. Saya cemburu sama anak Bapak Ibu. Waktu pertama nikah, awal-awal nikah, kalau istri saya nih mau tidur, pegang tangan saya, katanya, soalnya tangan kamu enak, anget. Jadi pegang, pokoknya pegang bentar, udah berapa menit tidur dia. Saya bilang, selain faktor itu memang kamu hobinya tidur kali. Tapi sekarang sudah punya anak, mau tidur, boro-boro dipegang tangannya Bapak Ibu. Ngusapnya anak, tuh yang tadi yang cowok nih, yang sebelah sini nih. Itu kan pipinya agak begitu ya, megang pipinya ngeliatin gitu ya. Saya bilang, dulu waktu belum punya anak, tidurnya ngeliatinnya saya. Aku bersyukur sama kamu. Aduh, makasih ya yang. Mana ada gak istri saya di sini? Gak ada kan? Aman. Sekarang ngeliatinnya anak. Aduh Ben begitu. Belajar Bapak Ibu. Cemburu lama-lama kalau kita tidak putuskan. Cemburu ini lama-lama akan menjadi yang namanya iri hati. Bahaya. Ngelihat orang lain lebih dari kita iri hati. Ngelihat orang lain beli sesuatu kita langsung ngomongin. Ngelihat orang lain kaya mendadak, kita bilang, wih kaya mendadak, dari mana tuh duitnya? Pasti dari sana ya. Muncul pikiran-pikiran negatif dalam kehidupan kita. Belajar hilangkan rasa cemburu, rasa iri hati. Kasih itu juga apa? Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak mengecilkan orang lain. Kadang kita merasa, oh saya bisa. Udah dia gak bisa. Biasa orang yang sombong itu semuanya tertuju kepada dirinya. Semua saya. Selanjutnya, tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih itu harus sopan. Belajar dari hal-hal sederhana. Belajar dari mulut. Minta tolong pada orang, minta tolong pada istri, minta tolong pada suami. Yang tolong dong ambilin. Yang tolong dong ambilin air. Yang tolong dong pindahin ini. Tolong ya. Jangan ke suami ke istri. Lu tolong dong. Lu ambilin. Mulai dari perkataan yang tolong dong. Tolong, murah hati Bapak Ibu. Sopan. Dari perkataan kita. Waktu sudah diambilkan siapapun itu, kita bilang apa? Say thank you. Terima kasih. Wah. Kadang kita kalau membantu orang dan orang bilang terima kasih aja itu kita udah senang Bapak Ibu. Bapak-bapak kalau salah sama istri, jangan gengsi bilang thank you. Lagi ngambek, lagi ribut, jangan gengsi bilang thank you. Jangan thank you lagi kalau lagi ngambek. Jangan gengsi bilang sorry. Saya kalau sama istri saya kalau lagi ribut gitu ya, lagi ngadu mulut, lagi berantem gitu kan. Kadang kan cewek gitu ya, habis ngambek agak ada masa-masa sedikit, masa-masa dia bersemedi gitu ya. Bahkan gak mau ngeliat muka kita, gak mau ngomong sama kita gitu. Yang saya datang apa? Nggak usah susah-susah Bapak Ibu. Udah kasih waktu sebentar, sejam, 2 jam, udah selesai. Saya samperin. Saya cuma bilangnya, yang maaf ya. Begitu, bener tanya istri saya. Terus dari yang dia marah, dia ngeliat saya cuma mukanya marah sih, agak marah. Tapi nengok dikit sambil ketawa dikit, senyum. Bapak-bapak nih rahasianya nih, kalau lagi ribut, samperin aja istri, bilang, yang sorry ya, maafin saya. Apa susahnya sih bilang minta maaf? Mulai dari perkataan kita, mulai dari tindakan kita. Selanjutnya, tidak mementingkan diri sendiri. Orang yang hidup dalam kasih, tidak mementingkan diri sendiri. Tapi kita sudah melihat apa sih yang bisa saya berikan buat orang lain? Apa sih yang bisa saya lakukan bagi orang lain? Orang yang suka mementingkan sendiri, contohnya nih, tadi pagi saya kasih contoh. Kita di meja makan, restoran meja makan, ada 6 orang. Kita pesen pizza yang kecil.
keluarnya 4 slice doang. Kan ketahuan, yang mementingkan diri sendiri biasanya ngapain? Pizzanya diambil duluan, taruh di meja, taruh di piring. Belajar berbagi, ada 6, ada 4. Yuk kita bagi semua sama. Tidak mementingkan diri sendiri. Tidak marah, nggak gampang kesulut. Kalau kata orang zaman sekarang, nggak mudah sumbu pendek, Bapak Ibu Saudara. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Kesenggol dikit marah. Diliatin orang dikit marah, saya juga kadang suka bingung kalau di jalan gitu ya. Naik motor, naik mobil, kita lagi ngeliatin. Terus dia bilang, ngapain lu liatin gua? Lah, dalam hati saya, lah kenapa ngomong gitu? Berarti lu juga ngeliatin gua dong. Bener? Bener dong. Kan suka gak? Lagi jalan, diliatin. Lu ngapain liatin gua? Lah, lu ngapain liatin gua? Kan sama-sama ngeliat-liat kita. Jangan mudah marah, jangan mudah kesulut. Dikit-dikit marah, dikit-dikit gak marah, dikit-dikit marah, sensitif, gampang terprovokasi. Harusnya kasih itu membuat kita stabil, Bapak Ibu Saudara. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menendam, tidak menghitung-hitung kesalahan orang lain. Tidak mencatat, oke, kamu saat ini salahnya ini. Besok ada kesalahan, oke, salah ini salah. Besoknya lagi oke, kamu ada salahnya ini lagi. Waktu kita berhubungan dengan istri kita, dengan keluarga kita, dengan siapapun. Kadang kesalahan-kesalahan yang sebelum-sebelumnya. Kesalahan 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, 10 tahun lalu. Tiba-tiba bisa diungkit kembali loh. Kamu gak ingat 3 tahun lalu kamu begitu. Kamu gak ingat 5 tahun lalu kamu begitu. Kamu gak ingat 10 tahun lalu kamu begitu. Kita mengungkit kesalahan orang lain. Kita menyimpan kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudara, jangan hanya kehitung kesalahan orang lain. Tetapi hitunglah berkat Tuhan dan engkau akan terkagum-kagum. Sebagai penutup Bapak Ibu, bagaimana cara kita memiliki kasih? Nanti di rumah baca ya, 1 Yohanes 4 ayat 10-12, kita tidak cukup waktunya. Kasih itu, kasih harus dimulai dulu dari hubungan kita dengan Tuhan. Kasih itu harus datang dari Allah terlebih dahulu, baru kita bisa mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain sebelum kita merasakan kasih? Bagaimana kita bisa mencintai orang kalau sebelum kita merasakan cinta terlebih dahulu? Kalau kita tidak mengalami kasih Tuhan, itu mustahil kita bisa mengasihi sesama kita. Kekristenan berbicara mengenai mengasihi. Mengapa orang sulit untuk mengampuni? Karena kemungkinan besar ia tidak mengizinkan kasih Tuhan masuk untuk mengampuni dirinya. Seharusnya orang yang sudah menerima kasih Tuhan itu ada perubahan bentuk nyata di dalam kehidupannya. Kita melihat bagaimana Zakheus, seorang yang tidak disukai oleh banyak orang. Karena pada saat itu pekerjaannya adalah pemungut cukai. Kita melihat Zakheus waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kehidupannya berbalik 180 derajat, bukan 360 derajat. Kalau 360 derajat kembali lagi ke tempat semula, 180 derajat. Bertemu dengan Tuhan, Zakheus turun. Aku hari ini mau menumpang di rumahmu. Dan Zakheus bilang apa? Tuhan, setelah bertemu dengan Tuhan, setelah mendapatkan kasih Tuhan, berubah kehidupannya. Tuhan, setengah harta yang ada pada diriku, aku akan bagikan pada orang-orang miskin. Sisanya setiap orang yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Harusnya kehidupan kekristenan seperti itu. Waktu kita menerima kasih Tuhan yang begitu nyata, kita berbalik, ada sesuatu yang mengubahkan kehidupan kita. Dan sesuatu yang mengubahkan kehidupan kita itu harus terpancar dan terlihat orang lain kepada diri kita. Kita harus berubah. Yang suka ngomel-ngomel berubah, ya udah nggak usah ngomel-ngomel. Yang sulit mengucapkan terima kasih berubah.
Mudah untuk mengucapkan terima kasih. Mudah untuk mengucapkan tolong, minta tolong dan yang lain-lainnya. Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat, tapi pada saat orang lain melihat hidup kita, melihat diri kita, itu sudah tidak penuh dengan sukacita. Natal itu berbicara tentang sukacita. So seharusnya setiap orang yang bertemu dengan kita, dia juga bisa merasakan kasih. Dia juga sudah bisa merasakan sukacita yang Tuhan yang terpancar melalui hidup kita. Kristen sih Kristen, tapi suka ngomel-ngomel. Kristen sih Kristen, tapi tidak menjadi berkat. Kristen sih Kristen, tapi ringan tangan. Harusnya itu berubah pada saat kita kembali menemukan kasih Kristus. Pada saat kita kembali menemukan kasih Tuhan yang begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu sempurna bagi hidup kita. Kita harus berubah. Kenapa banyak orang yang tidak merasakan Tuhan, yang tidak merasakan kasihnya Tuhan di jam-jam doanya? Di pada saat waktu penyembahan-penyembahannya, pada saat jam-jam menyembahnya. Karena waktu kita datang kepada Tuhan, kita datang dengan hati yang penuh dengan amarah. Kita tidak datang dengan hati yang penuh kasih dan kerinduan akan Kristus. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kembali ke Natal adalah bagaimana kasih itu memenuhi kehidupan kita. Kehidupan seseorang dan kasih yang kita terima bisa menjadi dampak bagi orang lain. Pesan untuk kita semua Bapak Ibu, jaga hati kita kembali ke kasih Kristus yang begitu luar biasa, begitu sempurna untuk kita. Biarlah kita bisa menjadi dampak juga bagi banyak orang, bagi orang lain. Biarlah kita bukan hanya bertumbuh, tapi biarlah kita juga bisa berbuah. Bagaimana buah itu bisa tahu manis atau buah itu pahit? Tentu pada saat buah itu dimakan. Dan yang tahu manis, tahu pahit itu buah, bukan pohonnya yang makan. Tapi orang lain yang makan kita baru tahu, oh itu manis. Sama juga dalam kehidupan kita. Bagaimana kita tahu bahwa kehidupan kita memiliki buah yang manis, buah yang baik. Itu terlihat dari orang lain pada saat dekat dengan kita. Pada saat mencicipi buah yang ada dalam hidup kita. Apakah buah yang kita hasilkan manis atau pahit. Jaga hati kita di komunitas-komunitas school. Ada rasa saling mengasihi, rasa untuk membangun satu sama yang lain. Bapak Ibu, kita masuk dalam masa-masa pembangunan, tidak mudah karena memang dari awal sudah dinubuatkan, diprediksi bahwa akan ada kerikil-kerikil dan yang lain-lain. Tapi Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap unity. Unity bukan hanya bicara mengenai apa yang bisa kita berikan dalam bentuk materi, tapi unity adalah rasa sepakat kita bersama. Hati kita bersama, pikiran kita bersama, ucapan kita bersama, ucapkan kata-kata baik, kata-kata berkat untuk tempat ini.